Abu Fauzan yang akan sharingkan ilmunya kepada kita semua. Kepada Pak Agus Abu Fauzan, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah, para pesiar Baitullah atau orang-orang yang mencoba untuk menjadi para pendakwah, mengajak banyak orang ke tanah suci untuk haji maupun umroh. Memang ada baiknya kita ini banyak-banyak untuk duduk-duduk dulu, Bapak Ibu. Ya, kalau ngegas itu gampang, Bapak Ibu. Jadi kayak kita belajar naik sepeda motor itu kan ngegas gampang. Yang sulit itu menjaga keseimbangan, ya, menjaga apa namanya eh, pengetahuan kita tentang peralatan-peralatan itu. Jadi menjaga banyak apa namanya fasilitas yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang orang malah kebalik. Orang itu kepinginnya segera ngegas gitu. Padahal untuk ngegas itu kan butuh tenaga, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk menyiapkan itu semua, pengennya cepat berhasil, cepat sukses. Nggak ada, Bapak Ibu. Itu hanya di dunia sinetron, hanya di dunia dongeng. Semuanya proses, by proses. Ya, kalau mau berproses, paling tidak rata-rata berbisnis itu prosesnya 5 tahun, Bapak Ibu. Ya, ideal. Idealnya 5 tahun. Tetapi karena kita banyak dibantu nih oleh perusahaan besar, maka kita bisa mempercepat proses itu, ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan nantinya itu dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh kita. Kita hanya ngerjain 20%, Bapak Ibu. 20% itu hal yang sangat sedikit kan. 80%-nya dikerjakan oleh Samira Travel. Ya, urusan visa, urusan pesawat, hotel, koper, ya, tim handling, karyawan tadi, PA, ya, Bapak Ibu, ini ke depan memang perusahaan-perusahaan yang punya personal asisten seperti ini yang akan membesar, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa kerjain di seluruh Indonesia tanpa ragu karena ada tim squad tadi. Ya, tadi yang disampaikan oleh Kak Zafira tadi kan satu pekerjaan yang harus Bapak Ibu kuasai yaitu administrasi. Jadi Bapak Ibu kita kerja itu ada dua, ya, kerja lapangan, kerja administrasi. Nah, sementara ini beberapa kali memang kita coba untuk bantu dulu agar beban itu tidak terlalu berat. Ya, saya dulu pribadi dua-duanya langsung belajar, Bapak Ibu, administrasi sama kerja lapangan. Karena beberapa kali kita cobakan kerja administrasi ke Bapak Ibu mandiri begitu, yang terjadi malah nggak jadi-jadi, nggak sukses-sukses, salah terus nulisnya gitu. Maka kita coba untuk kerja secara eh, apa namanya kerja administrasinya kita bantu dulu. Maka Kak Vira ini dia bantu hampir seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mulai dari orang bergabung sampai kemudian orang mendapatkan jamaah. Padahal nggak dapat komisi dia. Begitu komisi masuk kan ke rekening Bapak Ibu. 2 juta per jamaah, ada yang 4 juta. Kalau kali 10 yang 40 juta gitu. Makanya saya cuma mengharapkan Bapak Ibu untuk bersikap yang baik. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah nggak dikasih komisi dimarah-marahin lagi. Coba bayangin tuh. Makanya nanti kita bahas ya tentang pentingnya manusia itu punya keadaban yang tinggi. Ya, karena kita hanya membantu Bapak Ibu. Ya, fakta realitanya kita juga butuh menjual sendiri, butuh untuk mengembangkan diri, butuh untuk menambah pengetahuan. Jadi goodwill kami ya bersama tim membuat Bapak Ibu cepat berhasil tuh jangan dipahami kemudian kita mendapat keuntungan yang luar biasa. Enggak, Bapak Ibu. Tetap kami akan bekerja dengan apa yang kita lakukan. Artinya kami hanya membantu memfasilitasi apa-apa yang kemudian Bapak Ibu butuhkan secara administratif, ya. Makanya manfaatkan betul kehadiran-kehadiran di acara-acara semacam ini untuk mengembangkan diri Bapak Ibu, ya. Ya, kemarin ada saya ngisi acara di Hotel Horizon, ada Bapak menyampaikan dia memeluk saya dikatakan bahwa saya ini ikut lebih dari 21 kali Zoom. Dan kalau ditanya beliau tahu semua Bapak Ibu.
Jadi kuncinya adalah kesadaran untuk belajar. Ya, mumpung ada yang mau ngajarin Bapak Ibu. Coba, banyak nggak saya tanya? Orang yang mau ngajari Bapak Ibu. Saya tanya dulu, banyak nggak sampai menyempatkan begini waktunya untuk Bapak Ibu? Banyak nggak? Coba, banyak atau sedikit? Coba ketik-ketik. Ya, saya tanya, banyak nggak? Ya, artinya Bapak Ibu manfaatkan betul. Ya, kami semua juga punya waktu untuk keluarga, untuk bekerja, untuk. Jadi ketika kita mendapatkan waktu kemudian kita berbagi, Bapak Ibu harus manfaatkan. Tadi barusan ditelepon mitra dari Jogja, merasa sendiri. Nggak ada sendiri. Sekarang dunia udah online. Ya, semuanya bisa bersama-sama tanpa harus kita bertatap muka. Berapa miliaran dicetak hari ini transaksi bisnis tanpa bertatap muka, Bapak Ibu. Ya kan? Saya memberangkatkan 5 bus, saya hitung saya ketemu orang di dalam bus itu ya nggak ada 10%-nya. Rata-rata mereka sudah di hiring oleh tim PA tadi, personal asisten. Makanya Bapak Ibu rugi banget kalau cara berpikir kita tidak kita ubah. Ya, cara berpikir kita masih pola lama gitu. Bisnis masih gerudukan, masih bareng-bareng. Enggak. Kita cetak banyak mitra, cetak banyak jamaah, itu kadang-kadang nggak ketemu sama sekali secara fisik. Ya, tetapi ketemunya dalam bentuk ruang kelas begini, penjelasan-penjelasan begini. Jadi intinya sebetulnya hari ini saya paham betul bahwa orang untuk berhasil itu butuh pengetahuan. Maka ketika kita ada ruang untuk bertumbuh, manfaatin betul Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus siapkan HP-nya, siapkan WiFi-nya, siapkan waktunya. Ya, jangan disambi tidur. Tidak ada orang belajar kok sambil tidur. Ya, berwudu, minum kopi supaya nggak ngantuk. Ya, ya kan tidak ada. Kita belajar ya serius semua kan. Ambil catatan, mulai menulis pelan-pelan, menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Ya, intinya sebetulnya eh, harus ada sepasang, ada apa namanya? Ada botol, ada tutup supaya masuk gitu. Jadi jangan sampai gayung tidak bersambut atau bertepuk sebelah tangan, harusnya bertepuk dua belah tangan. Ya, karena kita kan mau menggali sesuatu, Bapak Ibu. Dan ini butuh konsentrasi. Gak bisa kemudian kita asal asal ngomong ya. Apa yang saya bicarakan ini jelas sudah hasil dari perjalanan, Bapak Ibu. Dan hasil dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama saya di Samira Travel. Ya, saya terus terang belum pernah bergabung dengan biro lain. Jadi saya nggak punya cukup wawasan tentang biro lain itu. Tetapi malah justru itulah menurut saya kekuatan karena kita hanya ngertinya ya ini gitu loh. Saya nggak tahu yang lain gitu. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kok hang. Masih kedengaran Bapak Ibu suara saya? Masih Ustadz. Aman, Masih Ustaz. Ustaz. Aman. Kedengeran. Masih Ustaz. Masih ya? Masya Allah. Cuma ini lagi hang nih PowerPoint. Jelas Pak Ustaz. Oke. Kelihatan di screen? Belum ya? Belum. Belum Ustaz. Belum Ustaz, belum. Loading. Nah, sabar-sabar. Jadi hari ini saya mau bicara sebagai pengantar, selebihnya nanti kita banyak tanya jawab tentang tipe tipe tahapan seorang agen. Ya, dan ini saya alami semua Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kita itu menjadi follower dulu atau menjadi pengikut lah. Bahasa saya ya kita manutan aja lah, wong kita orang baru gitu kan. Jadi saya juga nggak ngerti bisnis travel itu kayak apa. Oke, oke, oke. Nah ini. Jadi ada tipe follower, tipe player, tipe leader. Ya, ini nanti kita akan alami Bapak Ibu. Secepat apa? Secepat kemauan kita, secepat kerja keras kita. Ya, tipe follower banyak jumlahnya Bapak Ibu. Biasanya di tipe follower ini orang sudah pada rontok Bapak Ibu. Ya, ini usianya 2 bulan, 3 bulan sudah hilang semua. Ya, padahal awal semangat banget tuh. Ya, menjadi orang-orang baru.
Ya, nanti ada tipe di atasnya, tipe player. Biasanya ditandai dia udah berangkat umroh. Di tipe player ini dia jago-jago jualan, Bapak Ibu. Dia jago-jago rekrut, ya. Jadi makanya Bapak Ibu saya dorong, ya 1-2 bulan bergabung tuh harusnya sudah berangkat umroh, ya. Entah dengan pembiayaan syariah atau dengan kita mendapatkan jamaah atau dapatkan mitra. Nah, nanti puncaknya Bapak Ibu jadi tool leader, yaitu tipe leader. Nah, apa sebetulnya yang kita mau bahas dari ketiga tipe ini? Kita mulai dari tipe follower ya Bapak Ibu. Harapannya di tipe ini Bapak Ibu manut aja. Ya, taat patuh pada arahan. Kecuali Bapak Ibu udah lama di bisnis ini. Ya kan semua masih baru kan. Ya udah manut aja. Ikuti instruksi dan strategi dari leader dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada baiknya Bapak Ibu tanya. Jangan nunggu paham. Kita tahu di grup itu udah mulai banyak keluar kan. Karena dia sebetulnya tidak bisa berproses di bisnis ini. Ya, akhirnya mereka memilih untuk menjadi jamaah. Ya, yang masih bertahan di grup memilih untuk menjadi pesiar Baitullah. Ya, jangan banyak membantah, ya, tapi fokus pada eksekusi. Ya, kadang-kadang follower ini kadang-kadang lebih tahu daripada kita gitu. Makanya kalau udah seakan-akan lebih tahu, saya lebih cenderung diam aja. Karena untuk apa juga saya kasih tahu, dia lebih tahu kok. Betul nggak? Padahal bisa jadi yang disampaikan tuh asumsi, Bapak Ibu. Dugaan. Karena dia belum mengalami. Maka enak banget sebetulnya kalau kita bisa duduk. Saya 1 tahun lebih ya belajar ngikuti guru-guru orang-orang sukses di bisnis ini. Saya nggak banyak ngomong, saya banyak nyatet, banyak denger, banyak ngerekam. Ya, supaya saya paham. Ya, dan akhirnya modal itu saya pakai untuk saya bertumbuh di bisnis ini. Ya, tidak banyak membantah, tapi fokus pada eksekusi, tindakan. Menjaga adab, hormat pada leader, kompak dengan sesama tim. Nah, yang terjadi saya melihat orang itu malah tengkar sama leadernya, aneh. Orang baru tengkar sama leadernya, kan lucu itu. Ya, leader mau bawain dia ke puncak gunung, tapi dia malah tengkar. Akhirnya dia cuma muter-muter di lereng. Maka Bapak Ibu, ya, jaga komunikasi yang baik, jaga hubungan yang baik, karena leader itu juga support sistem kita. Ya, tidak hanya diri kita kerja sendiri. Kita juga dapat support sistem dari para tim-tim leader. Ya, kompak dengan timnya. Nah, ini juga. Jangan kemudian tengkar ke atas, tengkar juga ke bawah. Ya, makanya kadang-kadang tong kosong itu bunyinya nyaring. Ya, orang itu kalau nggak ada pengetahuan ilmunya, biasanya teriak-teriak lebih keras. Ya, maka bisa dilihat tanda-tandanya Bapak Ibu. Jadi orang kalau banyak nuntut, banyak kemudian dia berkeluh kesah, itu menunjukkan dia itu nggak punya pengetahuan, Bapak Ibu. Maka untuk urusan bisnis ini, Bapak Ibu, ikut dulu aja ya, karena memang bagi teman-teman yang baru, bahkan baru kurang dari 1 bulan, segala macam tuh, sebaiknya banyak bertanya, banyak mencari informasi. Terus ini, tipe follower yang harus dilakukan adalah harus mau belajar. Tuh, belajar, terus belajar, terus belajar, terus. Mumpung ada yang mau dampingi, membersamai. Ya, mau belajar dan bertumbuh. Ya, jadi terbuka pada ilmu-ilmu yang baru, Bapak Ibu. Jadi, kata para pembelajar adalah, jadilah orang yang hijau. Ya, jangan jadi orang yang matang. Karena orang yang matang itu cepat busuk. Ya, kalau buah itu matang kan cepat busuk. Tapi kalau buah itu hijau, ranum, dia itu terus bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, terbuka terhadap pengalaman, masukan. Ya, saya sering ngomong begini, tolong apa koreksi diri saya? Apa yang harus saya berubah supaya saya bisa sukses di bisnis ini? Itu sering kita sampaikan ke para leader. Kalau ketemu, jadi kita banyak dengar, banyak minta nasihat gitu kan. Tidak cepat puas dan terus mengembangkan diri. Haus dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat dirinya bertumbuh. Upgrade, ya, increase your skill, increase your mind, increase your heart. Kembangin terus Bapak Ibu. Nggak cukup kita ini. Modal hari ini nggak cukup. Apalagi seringkali kita, saya pensiunan, saya punya usaha ini, saya pernah kaya raya, pernah jadi pejabat.
nggak cukup kan beda Bapak Ibu. Ini kan bisnis travel. Ya, itu dulu mungkin jadi pejabat, jadi ketua partai politik, yaitu hal yang lain. Ini juga hal yang lain. Makanya kadang-kadang jubah kita harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Siap ya? Siap melepaskan jubah? Coba saya tanya dulu. Siap nggak nih Bapak Ibu melepaskan jubah? Ya, jangan kemudian kita malah pakai jubah kita. Ya, pakai jubah kita di Siap. ilmu-ilmu sebelumnya ke dalam ilmu travel. Waduh, nggak kepake Bapak Ibu. Ya, bajunya bisa kebesaran, bisa kekecilan, gitu. Siap ya Bapak Ibu, lepasin juga nggak kepake. Ya, saya orang IT, saya bisnis di bidang multimedia. Begitu saya masuk bisnis travel, saya turunkan semua kepandian-kepandian, kebiasaan-kebiasaan, pengalaman-pengalaman saya tentang usaha-usaha sebelumnya, karena nggak kepake Bapak Ibu. Di IT saya hubungannya sama robot, sama alat-alat mati. Di sini saya berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia banyak. Maka saya belajar tentang bagaimana psikologi, belajar tentang menyentuh hati, bagaimana tentang pikiran manusia gitu. Ya, makanya Bapak Ibu yang bekerja di dunia apa misalnya, konstruksi, dunia arsitek, harus mau berubah betul. Karena yang kita hadapi sebelumnya itu benda mati semua. Ya, tidak cepat puas, selalu harus perkembangan diri. Menyiapkan diri untuk selalu naik kelas, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam waktu lebih dari 1 tahun kok nggak ada perubahan, Bapak Ibu wajib gelisah. Ya, kalau saya hitungannya sebulan. Kok saya sebulan nggak ada perkembangan ya? Dari sisi kinerja, dari sisi kapasitas diri, dari sisi hasil omset, saya harus evaluasi cepat-cepatan, Bapak Ibu. Ya, karena hidup ini perubahan sebetulnya. Jangan ngono-ngono wae. Apa? Wala mutu wala yahya. Hidupnya nggak mutu, kakean gaya katanya gitu. Jadi jangan Bapak Ibu, yuk berubah ya. Bahkan ada yang mau nemeni ya perubahan Bapak Ibu. Menyiapkan diri agar selalu bisa naik kelas menjadi player, bahkan leader. Yuk dari follower jadi player. Maka Bapak Ibu belum berangkat 1 bulan ke Baitullah, gelisah harusnya. Bulan kedua kok belum berangkat, gelisah lagi. Bulan ketiga gelisah lagi. Bulan keempat hijrah Bapak Ibu. Ada yang salah mungkin. Ya, hijrah malah harusnya. Keluar kota ya, mungkin ada yang salah di lingkungan itu kok saya nggak bisa berubah-ubah ya. Padahal orang sudah terus bertumbuh gitu loh. Ya kadang-kadang kita menikmati stagnan atau menikmati zona nyaman gitu. Ini bahaya banget. Jebakan zona nyaman itu bahaya banget. Yang ketiga, nah ini yang susah. Ya menjadi seorang follower, pembelajar, ya jangan hanya semangat di awal gitu ya. Terus apa? Bergerak meskipun hasil belum terlihat. Terus saja Bapak Ibu. Benar tuh. 1 tahun kadang-kadang. Ya, kita punya leader namanya Pak Suyoto itu. Ya, jalanin 1 tahun hanya dapat 2 jamaah. Coba bayangin Bapak Ibu. Kasihan banget ya. Operasionalnya nggak masuk jelas tuh. Tapi ya hari ini kalau beliau berhenti ya mungkin hari ini tidak terjadi perubahan. Mantan tukang ojek bisa jadi miliarder begitu kata beliau. Jadi semuanya pada awalnya harus konsisten dan istiqomah. Istiqomah itu ya konsisten, konsisten ya istiqomah gitu ya. Ya, maka jangan hangat-hangat apa Bapak Ibu, hangat-hangat ya, jangan jangan semangatnya cuma di depan aja habis itu hilang gitu. Banyak itu ketemu saya, luar biasa begitu setahun loh, kemana orang ini? Nggak ada ya. Tapi terus bergerak, menjaga konsistensi kerja, menjaga konsistensi doa, dan menjaga lurusnya niat karena Allah. Ya, kadang-kadang memang kita berjuang itu tidak langsung hasil, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi masalah kita itu cepat berkeputusan. Ini kalau begini terus, aku nggak sukses. Lah kan baru 2 bulan gitu. Kecuali sudah setahun, 2 tahun gitu ya. Kadang-kadang kita berkeputusan terlalu cepat gitu. Namanya lagi belajar. Anak usia 1 bulan, 2 bulan ini belum bisa apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kita pengennya mau terbang tinggi. Ya kan? Nggak mungkin lah. Jadi istiqomah, konsisten nih di tipe follower.
Ya, ini prediksi saya kalau kerjain benar, ini 1 sampai 2 bulan naik menjadi player. Ya, nah ini sekarang player. Selalu bergerak, tidak nunggu. Nah, kalau yang follower tadi takut-takut kan? Seorang player dia gerak, Bapak Ibu. Dia berani ngambil langkah. Ya, kayak ngisi acara gitu. Nggak usah nunggu orang. Kelamaan udah berangkat umroh, tinggal cerita apa yang kita rasakan di Tanah Suci, di kota Mekah, di kota Madinah, di Raudhah, di Multazam. Ceritain aja. Ya, kalau bingung ditulis ceritanya supaya agak urut ngomongnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa bahagia hati saya sudah sampai ke Tanah Suci. Ingin rasanya saya mengajak Bapak Ibu sebagaimana saya bersyukur pada Allah, maka wujud saya syukur, saya ajak Bapak Ibu, udah dikembangin sendiri. Gara-gara kita berani melangkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita jadi expert itu. Karena kita jadi keingin terus bergerak gitu. Ya, makanya penting Bapak Ibu yang belum bergerak untuk berangkat itu berangkat dulu agar bisa cerita apa yang dirasakan gitu. Jadi selalu bergerak, tidak nunggu bola. Cepat respon terhadap peluang dan eksekusi, cepat mengeksekusi strategi, diajari strateginya. 10 mitra 3 jam kerjain. Saya langsung kerjain Bapak Ibu. Ya, 2 bulan saya 100 mitranya. Ya karena kita kemudian nggak mikir yang lain-lain. Kita mikir apa yang diajarkan pada kita. Nah, kadang-kadang kita ini punya banyak lemak berpikir. Keraguan-raguan. Nanti kalau begini gimana? Kalau ini nggak jadi gimana? Kalau nanti ditolak gimana? Itulah yang membuat kita lambat berhasil Bapak Ibu. Udah namanya kita nggak ngerti, instruksinya cuma itu, lakukan. Jadi malah. Tapi kalau banyak berpikir, banyak beralasan, ya jadi sih, jadi lambat. Jadi nggak cepat gitu. Maka orang yang menjadi tipe player ini cepat dia responnya gitu. Ya, begitu ada promo, cepat dia share ke jamaahnya. Begitu dapat jamaah, cepat diminta KTP kakaknya. Ya, begitu jamaah kasih waktu untuk bicara kita, langsung kita bicara di situ. Jangan ditunda-tunda. Wah, nanti aku dikatain nggak benar, aku salah ngomong. Udah Bapak Ibu, kita ini hanya takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan itu suka nggak suka Bapak Ibu harus mulai paham. Itulah jebakan setan. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau ikuti strategi langkah setan. Karena dia mengganggu kita terus gitu. Dia membuat kita ragu terus gitu. Oh, udah segera bangkit, mandi, lompat-lompat keluar rumah malah jadi itu benar. Daripada dipikirin terus gak jadi-jadi. Berani mencoba, nah berani melangkah, mencoba, tidak takut salah, nggak apa-apa. Orang salah juga nggak ngerti kan Bapak Ibu. Ya, siap belajar dari pengalaman. Karena orang dewasa kayak kita ini harusnya belajarnya jangan banyak-banyak Bapak. Belajar dikit, praktek. Belajar dikit, praktek. Itulah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Sahabat kalau belajarnya banyak-banyak, wong umi ya Bapak Ibu. Buta huruf gimana? Ya udah belajar dikit. Oh, belajar senyum Nabi. Oh, belajar cara menyentuh Nabi. Oh, cara berjalan Nabi. Oh, belajar cara bercakap-cakap Nabi, bertutur Nabi. Jadi gitu, belajar dikit-dikit, langsung dicontohin, langsung di lapangan gitu loh. Lama-lama jadi paham. Ya, berani mencoba, tidak takut salah, siap belajar dari pengalaman. Oke, berikutnya kolaboratif. Nah, kerjasama Bapak Ibu. Kalau kita masih sedikit, masih kecil, kerjasama. Dulu saya juga kerjasama dengan tim-tim yang lain, tapi karena udah mulai besar, akhirnya kita mandiri. Dan itu boleh, tidak kemudian sombong, enggak. Namanya kita malah nanti ngerepotin orang kalau kita gantungin orang terus kan. Mampu bekerja dengan tim, ya, player itu harus itu. Dan dengan leader. Ya, makanya kalau saya mau ke Jawa Timur, teman-teman Jawa Timur siapin, nanti saya pandu. Ya, nggak usah mikir duitnya, pokoknya cari hotelnya, cari ruangnya, nanti kita yang urus semua. Tinggal teman-teman ngumpulin prospekannya, nanti kita yang datang. Kopdar, ya, agar apa? Agar ada keberangkatan dari Jawa Timur, 1 bus, 2 bus, 3 bus dari grup saya. Maka saya temani, ya, nggak usah bingung. Aku belum gabung, udah kita kerja dulu. Kadang-kadang banyak yang gabung juga nggak kerja.
Nah, saya pengen teman-teman tuh paham, mengerti, kemudian bekerja. Setelah bekerja dapat hasil, silakan uangnya pakai untuk bergabung. Menjaga komitmen visi besar Samira tuh. Samira mengumrohkan Indonesia, udah kita bikin ya kegiatan-kegiatan baik online, offline se-Indonesia. Samira ingin mendirikan 500 masjid, ya udah kita dukung. Samira ingin melahirkan 1000 penghafal Quran, kita dukung. Samira mau beli kapal, sudah beli kapal ya kemarin ya, untuk logistik ke Palestina, ya itu berapa miliar itu ya. Itu bisa karena banyaknya tim-tim yang bergerak, ya bersiar, dan akhirnya banyak orang umroh bersama Samira, dan uangnya, keuntungannya tidak semua dimakan, Bapak, tapi untuk kemaslahatan umat. Karena valuasi Samira udah di angka triliun, Bapak Ibu. Jadi sudah lebih dari cukup untuk dinikmati, sehingga harus banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat. Nah, kami semua diajari begitu sama owner. Jadi Bapak Ibu juga gampang berbagi, gampang membantu sesama begitu. Nanti bisnis kita diberesin sama Allah, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang di dunia travel ini kan banyak dinamika ya. Nah, secara logika itu nggak masuk akal. Banyak nanti Bapak Ibu temukan hal gitu. Tapi kok bisa terjadi? Ya karena ada kebesaran Allah. Maka saya sering bilang Bapak Ibu, kenapa nggak berangkat umroh? Saya tahu. Karena Bapak Ibu nggak nyiapin ember. Ember itu maksudnya penampungan rizkinya gitu. Buatlah penampungan rizkinya biar yang ngisi tidak hanya Bapak Ibu, tapi juga para malaikat. Ya, maka Bapak Ibu yang belum punya tabungan VE segera buat itu ember. Nanti diisi Bapak Ibu 10.000, 20.000, nanti para malaikat ngisi. Biasanya yang bicara aku belum berangkat, aku kok lama, itu pasti tidak melakukan langkah. Ya, langkah konkret yaitu nabung. Ya, saya sendiri dulu nabung 30.000 awalnya, 6 bulan berikutnya Allah takdirkan bisa berangkat. Terus menjaga komitmen terhadap visi besar Samira, udah ya, tidak jalan sendiri tapi ikut membangun kekuatan, ya jangan apa berpisah-pisah tapi gabung gitu Bapak, ya yuk kita mau bangun misalnya Surabaya Jawa Timur, gerak, ada yang lewat online, ada yang datang, ada yang berkontribusi apapun lah, yang penting banyak orang kemudian tercerahkan dengan hadirnya kita. Nah ini yang terakhir, tipe leader, amanah dan keteladanan. Jadi kerusakan di muka bumi ini ternyata banyak pemimpin yang ngakal-ngakalin. Jadi diberi ilmu, diberi kepinteran, tapi malah menginjak saudaranya. Nggak boleh Bapak Ibu. Kita nanti Bapak Ibu juga akan jadi leader, begitu diamanai ilmu, sampaikan. Diamanai harta, makmurkan banyak orang. Ya, jangan sampai kita malah membuat kerusakan. Ya, orang yang korupsi itu orang pinter atau orang bodoh, Bapak Ibu? Saya mau tanya nih. Orang yang ngambil duit negara itu orang pinter atau orang bodoh, Bapak? Ya, ayo. Orang yang membuat rusak-rusak negeri ini orang pinter atau orang bodoh, Bapak Ibu? Loh, terus kita nggak usah pinter ya kalau gitu ya? Atau gimana? Orang yang melukai atau membunuh orang atau orang yang membuat banyak kerusakan itu orang pinter atau orang bodoh? Dan ternyata orang pinter yang hatinya tidak disemai oleh iman. Maka ada istilah soleh dulu baru pinter Bapak Ibu. Ya, maka nggak apa-apa Bapak Ibu itu dapat benturan itu untuk mengikis keakuan, keegoisan, ya, membentuk pribadi yang kuat, ya. Kalau pinter itu gampang Bapak Ibu. Pinter itu kan asal belajar aja gitu. Asal mau membaca, asal mau memahami situasi. Yang sulit itu soleh itu loh Bapak Ibu. Ya, benar nggak? Ya, buat pinter kan gampang. Nah, agama kita ngajarin apa pinter hatinya dulu, ya, solehan dulu diraih, baru kecerdasan, ya, baru bicara kekayaan. Jadi bukan kaya dulu baru soleh, jangan. Ya, soleh dulu, maka dipinterin itu maksudnya dibuat soleh dulu,
Akhirnya diumroin, tambah yakin, tambah soleh. Baru yang terakhir disuksesin tuh ternyata bukan supaya bisa beli mobil, rumah, bukan. Tapi supaya gemar ibadah, senang ibadah gitu. Balak-balik ke tanah suci itu sebetulnya konsep disuksesin tuh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi ada rumah, mobil, Baitullah. Mesti kita pilihnya rumah mobil dulu baru Baitul. Padahal yang benar tuh Baitullah dulu, nanti rumah mobil nggak usah diapa-apain, diurusin Allah Bapak Ibu. Ya kan, tinggal doa, kita kerja semampu kita, nanti Allah sempurnakan. Kenapa? Karena urusan Allah dinomor 1-kan. Mana ada urusan dunia dinomor 1-kan terus kita jadi tambah soleh, enggak. Mestinya kalau mau soleh, urusan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka urusan dunia akan diselesaikan. Oke, menjadi teladan dalam ibadah, akhlak, dan etos kerja. Nah, kerjanya kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja tuntas, ya. Tidak hanya memberi instruksi, tapi juga memberi contoh. Ya, makanya kita datang ke satu daerah, Bapak Ibu, sebetulnya saya cuma mau nyontoh ini gini loh cara jualan, ini gini loh cara mendapatkan jamaah, ini gini cara menyentuh hati jamaah. Jadi cuma itu, cuma kadang-kadang kita datang ke kota-kota itu loh kok malah nggak ada teman-teman gitu loh. Apa udah pinter atau gimana gitu. Ya, kadang-kadang kita habis waktunya itu untuk nemeni di lapangan, mulai dari ba'da subuh, sholat subuh, nanti istirahat sebentar, nanti ba'da zuhur, istirahat lagi, ba'da asar, terus biasanya maghrib nggak ada kegiatan, ba'da isya main lagi itu. Jadi kalau saya nanti misalnya ditakdirkan Allah ke kota-kota Bapak Ibu, pesannya cuma satu, jangan dibuat nganggur, dibuat sibuk. Kadang-kadang saya pisah dengan istri ke utara, saya ke barat, jadi nanti ketemunya nanti malam gitu. Ya karena teman-teman tinggal mencari titik-titik siar. Jadi kita kerja tim Bapak Ibu. Ya karena saya tidak hanya kepengen nyuruh-nyuruh aja, saya kepengen kasih contoh juga. Ya Bapak Ibu juga nanti harapannya juga mau kasih contoh timnya. Kompeten. Nah, maka ikut sertifikasi supaya kompeten, punya kemampuan, ya, punya skill, soft skill, mau bicara depan umum, mau kemudian punya kemampuan membuat orang terpikat karena kita bicara tentang Baitullah, macam-macam. Itu harus dipelajari Bapak Ibu. Ya, mampu mengelola bisnis, membuat funnel, bisa digital marketing, bisa prospecting langsung, apalagi bisa membuat sistem follow up yang bagus gitu. Jadi semua butuh ilmu dan kadang-kadang kita cepat puas. Ya, leader harus fokus pemberdayaan. Maka kadang-kadang saya dorong teman-teman yang jadi MC-nya ya, teman-teman nanti testimoni ya, gitu kan. Kalau di acara Sebisiu online itu kan saya sudah tidak pernah ngisi. Dulu saya terus Bapak Ibu. Sekarang sudah teman-teman. Maksudnya apa? Diberdayakan gitu. Supaya mereka punya pengalaman dan dia akhirnya jadi expert, jadi biasa gitu. Ya, jadi jangan kita terus. Kalau kita terus ya untuk apa? Ya, kalau kita bisa kaya kok orang lain nggak bisa kaya untuk apa? Kita bisa soleh orang lain nggak bisa soleh untuk apa? Kita bisa jadi pemimpin orang lain nggak jadi pemimpin ya untuk apa? Jadi kalau bisa jangan jenjang kesenjangannya jangan terlalu jauh. Bukan hanya mengejar target pribadi. Ya, Bapak Ibu, kalau saya mau itu setiap bulan jadi tool leader bisa, tapi kita nggak mau. Ya, kita pengen teman-teman juga jadi tool leader gitu loh. Maka kita arahkan, kita siapkan orang-orang terbaik seperti Bapak Ibu hari ini, bisa jadi tahun depan cuma bolak-balik aja orang berapa nih? Orang 181 bisa jadi loh Bapak Ibu. Tahun depan kegiatan Bapak Ibu cuma bolak-balik tanah suci. Nah, percaya apa enggak itu? Karena kondisi hari ini saya tidak rasakan 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, tapi karena keyakinan dan karena perubahan-perubahan, akhirnya tahun ini bahkan tahun depan itu yang terjadi, banyak grup-grup saya itu bolak-balik hampir ini mulai dari Juli kemarin. Coba lihat, yang satu berangkat, pulang udah disusul yang satu lagi sampai hari ini bolak-balik gonta-ganti orang. Ya, semoga berlanjut Oktober, November, Desember. Ya, kita baru rancang. Tapi per hari ini
tetap ada tim kita yang masih ada di tanah suci itu. Ya, jadi harus melahirkan leader baru agar jaringan semakin kuat dan mandiri. Nah, kita ada 4 embarkasi Bapak Ibu, 1 Kuala Namu Medan, Jakarta Soekarno-Hatta, Juanda Surabaya, dan Makassar Hasanuddin. Doain saya Bapak Ibu bisa ke 4 tempat ini yang akan bantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa cepat menjadi tool leader bolak-balik, bahkan tidak hanya kemudian mendapat penghasilan, tapi keluarga Bapak Ibu bisa bolak-balik ke tanah suci membersamai para jamaahnya. Gitu ya, Bapak Ibu, cukup dari saya. Semoga manfaat. Saya lanjutin dengan tanya jawab.